Teman-teman tahu nggak kalau salah satu penggerak manusia untuk bisa hidup adalah harapan? Manusia terlahir untuk berharap, dan dengan harapan itulah kita dapat menjalani hidup dengan arah tujuan yang jelas. Sebuah riset menunjukkan bahwa orang yang hidupnya penuh dengan pengharapan memiliki umur yang lebih panjang daripada orang yang hidupnya tidak memiliki harapan. Itu dikarenakan orang yang punya pengharapan dalam hidupnya akan berusaha mencapai harapannya itu dengan segala usaha. Sedangkan orang yang tidak punya pengharapan akan dengan mudah putus asa dalam menjalani kehidupannya. Kita ambil contoh saja misalnya teman-teman. Orang yang positif corona dan harus masuk ke rumah sakit. Orang yang memiliki harapan untuk sembuh akan berusaha dan berjuang untuk melawan virus corona dalam tubuhnya. Sehingga persentase kesembuhannya tentu akan lebih besar. Sedangkan orang yang tidak punya pengharapan, maka ia akan putus asa dan menyerah terhadap virus corona. Akibatnya persentase kesembuhannya pun akan menjadi rendah. Artinya harapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Perikop yang tadi sudah teman-teman baca juga menggambarkan sebuah pengharapan yang dimiliki oleh seorang yang sakit lumpuh. Pada waktu itu tersiar kabar bahwa Yesus telah melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya. Tanpa butuh waktu yang lama, berita itu pun terdengar ke telinga orang yang sakit lumpuh ini. Kemudian Yesus sampai di Kapernaum. Dan ketika Yesus sampai, banyak sekali orang yang berkerumun karena ingin melihat mujizat Yesus. Bahkan dikatakan sampai rumah itu penuh sesak, sampai tidak ada tempat lagi, teman-teman. Orang yang sakit lumpuh itu pun sangat berharap bisa bertemu dengan sosok Yesus, sehingga ia bisa meminta kesembuhan. Kemudian ia meminta bantuan kepada 4 orang rekannya untuk membantunya bertemu dengan Yesus. Namun sesampainya di rumah itu mereka tidak dapat masuk karena begitu padat kerumunan orang yang ingin melihat Yesus. Didorong oleh harapan yang besar akan mujizat kesembuhan, mereka berusaha dengan keras mencari cara bagaimana bisa membawa temannya ini untuk bertemu Yesus. Maka terpikirlah cara oleh mereka untuk melubangi atap dan menurunkan rekannya yang lumpuh itu dari atas atap. Mereka melakukan itu semua dan berjalan dengan lancar. Rekannya bisa diturunkan di tempat di mana Yesus sedang memberitakan firman. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus melihat iman mereka yang percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Dengan harapan yang besar, orang lumpuh ini dan rekan-rekannya serta orang banyak yang hadir menunggu Yesus melakukan mujizat kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Tetapi bukannya berkata, "Hai anakku, bangkitlah." Justru Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." What? Aneh gak teman-teman? Jelas ini aneh banget. Orang mau minta kesembuhan malah dibilang dosanya sudah diampuni. Nah teman-teman, kalau kita ingat sama-sama di perjanjian lama, sebuah penyakit itu erat hubungannya dengan kutukan, teman-teman. Makanya orang yang sakit biasanya disebut orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan kutukan diberikan kepada orang yang berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi penyakit itu erat kaitannya dengan dosa yang dilakukan seseorang terhadap Tuhan. Dengan pengertian ini, Yesus mau mengajak setiap orang yang ada di sana pada waktu itu, termasuk orang yang sakit lumpuh ini, untuk melihat akar dari masalah yang sebenarnya. Bukanlah sekedar penyakit itu, melainkan akarnya adalah dosa. Allah tahu bahwa manusia akan binasa dengan dosa yang menyelimutinya. Makanya Allah mengirimkan Yesus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia, mati bagi setiap manusia, menggantikan hukuman yang harusnya diterima oleh manusia. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita. Kematiannya di atas kayu salib memulihkan relasi manusia dengan Allah. Sehingga manusia yang tadinya tidak punya harapan karena akan berakhir dalam kebinasaan, sekarang memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Yesus bukannya tidak menjawab harapan orang yang sakit lumpuh itu untuk mendapatkan kesembuhan, melainkan Yesus tahu lebih jauh harapan yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu, yaitu pengampunan atas dosa. Tapi teman-teman, waktu Yesus bilang itu kepada orang lumpuh itu, ternyata di situ itu ada ahli Taurat yang kemudian berpikir dalam hati mereka bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Karena hanya Allah sajalah yang menurut mereka memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Sedangkan Yesus ini siapa? Kok berani-beraninya dia mengampuni dosa manusia?
artinya Yesus sedang menghujat Allah nih, menurut para ahli Taurat. Tetapi memang Tuhan Yesus itu hebat ya teman-teman ya. Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat. Makanya Tuhan bertanya balik kepada mereka, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tuhan pengen kasih tahu ke ahli Taurat bahwa lebih susah menyuruh orang lumpuh itu berjalan, karena itu membutuhkan bukti saat itu juga. Karena kalau tidak, Yesus akan dianggap gagal. Sedangkan mengampuni dosa orang itu lebih mudah, karena itu kembali kepada hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Dengan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh ini, sebenarnya juga Yesus ingin menegaskan kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu bahwa Ia adalah anak Allah yang diberikan kuasa oleh Allah Bapa untuk mengampuni dosa. Karena pada waktu itu masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk menegaskan kuasanya sebagai anak Allah, maka di akhir perikop ini kita bisa sama-sama lihat Yesus melakukan mujizat. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mujizat pun terjadi. Orang lumpuh itu bangun dan segera pergi, disaksikan oleh orang-orang yang hadir di situ. Sehingga semua orang takjub dan memuliakan Allah. Teman-teman, setiap kita pasti memiliki harapan kita masing-masing dalam kehidupan ini. Dan tidak jarang kita berpikir harapan kita merupakan harapan yang terbaik, yang harus Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ketika kita belajar hari ini lewat kisah orang lumpuh yang disembuhkan, Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang diharapkan oleh orang lumpuh itu. Tuhan melihat kepada akar permasalahannya dan membereskan itu semua. Sama dengan kita saat ini, yang misalnya kita berharap punya pasangan atau pacar, tapi Tuhan belum berikan itu pada kita. Bukan artinya Tuhan gak menjawab apa yang kita harapkan, melainkan Tuhan melihat lebih jauh, lebih dalam lagi kepada akar permasalahan hidup kita. Mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita bereskan dan selesaikan sebelum kita siap untuk memiliki pasangan. Begitu juga dengan kita yang mungkin saat ini sedang berharap mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Kita berharap Tuhan memberikan pekerjaan yang baik untuk kita. Namun Tuhan belum jawab itu sekarang. Jangan putus asa teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat karena tidak mengabulkan harapan kita. Sebab sesungguhnya Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang kita lihat. Mungkin Tuhan sedang memperlengkapi kita agar ketika kita mendapatkan pekerjaan, maka kita bisa menjadi berkat dan terang di tengah lingkungan pekerjaan kita. Di tengah begitu banyak harapan yang ada di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa harapan yang paling penting telah kita miliki, yaitu harapan akan keselamatan. Harapan untuk hidup kekal. Amin.